pengalaman. Monggo, Oke. Mas Randy. Terima kasih dari Bu Ajeng pemaparan materinya. Cukup menarik tadi materi yang disajikan dan dipaparkan tadi. Mungkin ada sedikit bisa meresume lah, meresume dari materi tadi dari Bu Ajeng sendiri. Berarti kan selama proses kiranya untuk caranya ibu-ibu yang mengalami masa WFH di masa pandemi ini, yaitu mungkin sarannya satu, bisa mengelola emosinya dengan baik agar dampaknya tidak berakhir pada stres, lalu dapat memprioritaskan segala halnya sesuai tingkat kepentingannya masing-masing. Lalu berikutnya, tahulah potensi apa yang dimiliki dan sekiranya baik itu dari sisi internal dan dari eksternal. Lalu sekiranya setelah itu bisa menyusun rencana atau strategi yang sesuai dengan tujuan dari kelangsungan dalam kegiatan kita. Lalu berikutnya adalah yang paling penting adalah kita selalu dapat menerapkan pola hidup sehat. Karena ya perlu disyukuri walaupun dengan kegiatan yang dilakukan di rumah ini tidak ada satu alasan untuk tidak melakukan kegiatan atau olahraga. Jadi pola hidup sehat itu bisa beragam ya, Bu Ajeng ya. Bisa melalui olahraga, bisa melalui pemanasan, ataupun ya minimal bisa melakukan aktivitas yang mengeluarkan keringat terlebih dahulu, Bu Ajeng ya. Karena mungkin para ibu-ibu ini pada masa senormalnya aktivitas bekerja di kantor ataupun dimanapun, mungkin hal-hal ini yang terlewatkan ya Bu ya. Oke. Betul. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa melalui chat ataupun langsung dengan Bu Ajeng langsung melalui kita aktifkan video dan audionya. Mungkin silakan ada yang mau menanyakan. Kita buka berapa pertanyaan Bu Ajeng? 3 dulu ya. 3 aja dulu, Mas Ten. 3 dulu, nanti langsung dijawab apa mau ditampung dulu? Dijawab aja nggak apa-apa. Oh, langsung dijawab ya. Kelupaan. Iya. Oke, pada kelupaan. Oke, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menanyakan langsung ataupun sharing ataupun diskusi ataupun curhat, kiranya kepada Bu Ajeng langsung nih, mumpung ada pemaparan beliau, mungkin ada yang mepet-mepet mirip-mirip dengan pengalaman yang dialami sekarang, ya silakan dari Bapak Ibu. Monggo, waktu dan bertempat dipersilakan jika dipertanyakan. Mungkin dari Pak Tendi juga yang aktif bekerja mungkin bisa sambil menunggu pertanyaan bisa sharing. Ya kalau saya sih mungkin mepet-mepetnya nih Bu ya, dalam artian aktivitas saya kan memang banyak aktivitas setiap harinya di kantor ya Bu ya, di kantor ya disyukuri ya dalam arti kali ini WFH kali ini memang ada sisi positifnya, sisi negatifnya. Positifnya waktu luang bisa dimanfaatkan dengan hobi-hobi yang tidak bisa terlaksana di kegiatan di kantor. Namun negatifnya memang satu, banyak kelamaan akan jenuh Bu. Ya jelas ya akan jenuh. Jenuh ya Pak ya di rumah terus ya. Oh iya, malah beberapa kali ini saya pengalaman jadwal saya WFH saya malah di kantor. Saya berangkat siang. Nah, jadwal saya WFH saya di kantor. Daripada saya jenuh di kos, kebetulan juga saya kos di Jakarta, saya kos. Jadi ya karena nggak bisa bertemu dengan keluarga, dengan teman dekat, ya walaupun dengan teman-teman dari daerah juga ada, namun saya lebih ke kantor karena lebih banyak bertemu dengan banyak orang dan berinteraksi, walaupun tetap menjaga sesuai dengan ketentuan, tetap social distancing, tetap physical distancing, tapi minimal saya mengatasi kejenuhan seperti itu Bu. Oke, tapi tetap sesuai sama ini kan ya Pak, sama protokol dari pemerintah kan ya? Tetap, pasti aja kita tetap pasti melaksanakan social distancing ya. Iya, kita duduk di kantor juga jauh-jauhan nih Bu nih. Gitu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan nih Bu dari Bu Imita Fahria. Bagaimana cara untuk mempertahankan tetap positif agar tetap produktif di rumah Bu? Saat rasanya sudah jenuh ngurus anak, urus rumah, di rumah terus. Nah, mungkin dari Bu Imita mau menanyakan langsung atau hanya via chat aja? Dari Bu Imita
Hasriah. Oh, chat aja, Chat Mas. aja. Oke. Bisa langsung dijawab nih Bu Aja. Oke, saya jawab pertanyaannya Bu Imita ya. Gimana caranya biar nggak jenuh di rumah udah ngurus anak, terus kerjaan rumah juga gitu. Iya sih, saya menyadari dan merasakan juga gitu. Saya akhirnya menerapkan kepada diri saya itu begini. Saya harus punya waktu personal space untuk diri saya. Jadi mungkin nih Bu Imita punya hobi-hobi lain, kayak misalnya aja kan kalau shopping nggak mungkin ya sekarang, banyak toko yang ditutup. Tapi mungkin hobi kayak membaca atau nonton film mungkin gitu, nonton drakor yang sekarang lagi booming ya kan, mudah untuk diakses di mana aja. Nah, itu mungkin salah satu caranya. Bisa nonton film, baca buku yang memang yang memang itu adalah hobi dari Ibu. Misalnya diterapkan 1 hari itu 2 jam saya harus punya waktu untuk diri saya sendiri kayak gitu. Atau bagi ibu-ibu yang suka masak, bisa menyalurkan hobinya dengan mencoba resep-resep yang baru kayak gitu. Begitu Bu Imita. Ada yang lain kah? Pak Tendi, ada nggak? Nggak dengar Pak Tendi. Oke, sorry. Saya mau tanya dulu, Pak. Ya, mungkin dari teman-teman lainnya. Dari teman-teman lainnya mungkin ada yang mau sharing ataupun bertanya kepada Bu Ajeng ataupun mau menceritakan juga nih pengalaman yang dialami nih pada di rumah saat gimana gitu WFH ya. ini. Karena kalau saya sendiri nih ya udah lebih dari sebulan kan kita ada di rumah gitu kan, ketemunya dia lagi gitu. Iya kalau misalnya ada di rumah, kalau dengan kondisi kayak Pak Tendi sendirian, nggak ada temen, cuman bisa video call, ya saya bisa bayangkan itu. Tapi saya mengatasinya ya itu tadi, selama saya bisa memberikan hiburan untuk diri saya. Paling nggak sehari ada 2 jam lah supaya kita nggak stres sama pekerjaan yang harus diselesaikan di hari itu. Begitu. Gitu, Pak Tendi. Ada mungkin Pak Tendi sharing, kan nggak bisa pulang lama ya nih ya. Nah, gimana nih, Bu? Tertahan di Jakarta. Ini kebetulan bisa dibilang ya sudah lama nggak pulang nih Bu, gara-gara pandemi COVID ini. Ya mau nggak mau ya kita harus menyibukkan diri sendiri, kita harus mencari aktivitas yang positif. Iya. Ya kebetulan juga di kantor saya itu bukan banyak lagi, memang seluruhnya kemungkinan tidak, yang dari perantauan tidak ada yang pulang. Jadi ya kita melakukan aktivitasnya, kalau saya sih aktivitasnya mungkin kita merencanakan untuk kegiatan di kantor ataupun dengan teman kos. Tapi memang rata-rata gitu ya Pak, maksudnya ini kan kerja di Jakarta gitu kan, nggak bisa pulang, terus akhirnya kumpul sama teman-teman yang dari daerah-daerah dari perantauan gitu, punya kegiatan atau aktivitas atau hobi lain untuk disalurkan gitu ya. Iya, yang penting aktivitas kita tetap positif ya Bu ya, biar tidak jenuh, biar kalau jenuh kan kelamaan nanti dampaknya apa? Dampaknya stres sendiri ya Bu ya. Oke. Dan ada lagi? Ada pertanyaan kali? Dari Mbak Anissa mungkin ada?
Karena menurut saya begini sih, ini apa namanya ya, di sosmed itu kan udah banyak apa, kayak semacam webinar-webinar itu kan banyak banget ya yang membahas tentang ini. Tapi kembali lagi, maksudnya ketika tidak dilakukan itu ya tidak akan berdampak kepada diri kita gitu. Jadi kalau cuma teori tanya ini gimana ya caranya, gimana ya, nah kayak gitu-gitu tapi nggak dilakukan ya sama aja bohong gitu kan. Menurut saya sekarang saatnya untuk action. Informasi apa yang sekiranya membawa dampak positif terhadap diri Anda, enggak hanya sekedar, "Oh, saya tahu ada caranya seperti ini," tapi silahkan action, lakukan, gitu. Mungkin begitu, saya akan coba lakukan, oke. Pak Tendi suaranya? Oke, sorry. Gimana caranya kita membatasi pekerjaan dengan waktu bersama anak-anak? Kadang ternyata urusan kantor itu juga memakan waktu, sementara antara kantor dan keluarga sama-sama penting. Bagaimana, Bu? Caranya cara membatasi aktivitas kita di rumah tiap hari? Oke, ya memang ini pertama butuh komunikasi juga ya dengan pasangan dan dengan anak tentunya. Mungkin begini, nah ini juga nih dari Mbak Ayu ya, saya menjawab juga ya pertanyaan. Jadi bisa aja dengan cara kasih reward mungkin. Jadi bilang nih ke anak, "Dek, Mama mau kerja dulu ya 2 jam gitu misal. Nanti jam segini sampai jam segini. Nah nanti kalau misalnya si anak ini mau bekerja sama dengan kita, kasih hadiah apa gitu. Nah untuk menunggu supaya si anak ini tidak ganggu, mungkin bisa dikasih mainan atau dikasih buku-buku bacaan gitu supaya anak ini juga memiliki aktivitas. Itu kalau menurut saya. Dan tentunya ini kita juga butuh bantuan dari pasangan. Karena sekali lagi ini kan parenting bukan mothering ya berarti kalau si ibu gitu. Jadi ya ayo bareng-bareng dengan pasangan komunikasikan, Pak ini saya jam segini ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan begitu juga dengan si anak. Seperti itu saran dari saya. Oke, itu Pak Tendi. Ada lagi nih, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada tips untuk membangun komunikasi efektif, terutama untuk bisa melibatkan pasangan maupun anak-anak yang sudah lebih besar untuk mengurus rumah ataupun menjalankan peran masing-masing? Apalagi sekarang semuanya mulai sama-sama jenuh. Oke. Lebih detailnya nanti Bu Ayu Kartika mungkin bisa ikut di seminar membangun komunikasi yang efektif itu kalau nggak salah tanggal berapa ya, tanggal 13 atau ya, saya lupa itu nanti dengan psikolog Bu Luki itu akan dibahas tentang komunikasi yang efektif dengan pasangan gitu. Nah, oke, tanggal 13 betul. Tapi saya sih selama ini dengan suami tentunya ya, kita sama-sama WFH, kita sama-sama melakukan di rumah, pekerjaan itu di rumah gitu ya. Sebisa mungkin saya komunikasikan dengan suami. Jadi contoh kalau pas mau buka gitu kan, saya masih harus kerja gitu. Nanti ini ya, Mas minta tolong ya bikinin nasi kayak gitu karena saya ada kuliah jam segini sampai jam segini kayak gitu. Saya rasa kalau kita ada komunikasi ke pasangan kita, tentunya juga pasangan juga akan membantu gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau lo ini kan pekerjaanmu nggak, kondisinya saat ini kan seperti ini. Kamu tahu saya harus bekerja, tapi di sisi lain saya juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga kayak gitu. Begitu. Begitu Bu Ayu. Pak Tendi? Oke, ini respon dari Bu Anisanya. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Oke. Ya, semoga sekiranya saran dari Bu Ajeng dapat
memberikan referensi lah bagi pada para ibu-ibu yang lain ataupun kepada para bisa dibilang ya pekerja-pekerja yang mengalami WFH itu ya. Apa mungkin dari Bu aja nih, biasanya kalau di rumah tuh apa yang dilakukan? Kalau pada masa WFH ini? Kalau kan ini juga sibuk ngajar sebenarnya ya. Bagaimana cara mengatur aktivitas rumah? Kalau apalagi ngajarnya saya kan ngajar online Bu ya, seperti Pak media Zoom juga ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kebetulan iya, saya salah satu yang melakukan WFH. Jadi saya melakukan pekerjaan yang dulunya itu bertemu dengan mahasiswa langsung bertatap muka, sekarang harus online gitu. Tapi alhamdulillahnya sih itu sudah terjadwal ya. Jadi saya tidak mengubah jadwal yang sudah ada. Saya tahu ini di jadwal sekian saya harus mengajar gitu. Nah, di luar dari itu tentunya saya bisa melakukan aktivitas yang lain. Saya bisa melakukan aktivitas atau kegiatan yang lain. Bisa aja kegiatan apa ya, rumah tangga mungkin yang yang tidak ada ART, jadi saya melakukan itu sendiri gitu. Tapi setidaknya saya tahu bahwa di jam-jam saya bekerja, saya harus fokus dan harus menyelesaikan pekerjaan saya. Begitu, Pak Tendi. Gimana Pak Tendi? Ini dari Bu Ayu. Baik Bu, berarti salah satu kuncinya adalah coba menyampaikan dan mau mendeteksikan tugas ya. Berarti dalam arti ini mungkin dari Bu Ayu, dari Bu Ayu tadi bisa mendelegasikan tugas kepada anak yang lebih dewasa. Gimana? Nggak dengar saya. Mampu melibatkan pasangan ataupun anak-anak yang sudah lebih dewasa. Jadi mampu mendelegasikan tugas-tugas rumah tangga ataupun tugas-tugas lainnya yang agar dapat melaksanakan kegiatan benar-benar dalam aktivitas hidup. Begitu Bu ya, benar ya? Iya, kalau saya sih, saya sama pasangan saya kita bareng-bareng gitu loh, karena kan memang kita nggak ada ART, jadi dikerjakan kita berdua sendiri gitu. Saya harus bekerja dan saya harus mengurus rumah tangga juga gitu. Jadi apapun ya saya cerita ini kondisinya seperti ini nih, saya nggak bisa kalau saya harus mengerjakan semuanya, saya minta tolong ya, nah kayak gitu. Itu tentunya pasangan akan tahu lah dan akan membantu kita tentunya begitu. Kebetulan suami saya pun juga WFH tapi tidak yang terjadwal gitu. Kalau saya kan udah ada jamnya, sudah jelas gitu kan kapan saya harus kuliah online gitu. Kalau suami saya kan enggak. Dia hanya jika ada permintaan dari kantor gitu. Jadi saya bisa berkomunikasi, bisa sharing sama dia nih baiknya gimana ya besok ya. Nanti saya minta tolong pesanan ini. Kalau misalnya saya sudah selesai, maksudnya saya sudah selesai bekerja tapi ternyata saya ternyata bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, saya kerjakan gitu. Oke, begitu ya Bu. Jadi membagi tugas adalah kunci. Bagi tugas, komunikasi dan koordinasi antar pasangan ataupun dengan anggota keluarga yang ada di rumah jadi satu kuncinya Bu ya. Betul, itu Pak Tendi. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari peserta lainnya ataupun dari teman-teman yang lainnya, mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ataupun teman-teman lainnya mau di-sharingkan ini kiranya. Oh, ada lagi nih Bu. Oh ini ya baik Bu, berarti salah satu kuncinya adalah mencapaikan dan mau mendelegasikan tugas. Terima kasih. Nah iya Bu, kadang memang susah menentukan prioritas, apalagi ini rekan kerja juga melihat kami ibu yang bekerja di rumah bisa online terus di jam kerja. Padahal kan kalau di rumah ada suami, anak-anak, rumah tangga ya yang diurus juga, diurus. Jadi prioritas itu memang perlu Ibu ya. Jadi prioritas selain hal-hal tadi sampaikan, prioritas yang paling perlu tahu tingkat mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Betul.
Yang penting dan mendesak yang memang sekiranya harus dilakukan saat itu, selesaikan gitu. Begitu, Pak Tendi. Oke. Oke, dari teman-teman ada lagi pertanyaan? Kira-kira nih Bu, tips dan trik yang efisien nih Bu, dari Bu Aja sendiri untuk melaksanakan ibu-ibu yang WFH ini kiranya apa Bu? Tips yang praktis aja lah, sekiranya yang mudah dilaksanakan, aplikatif, apa nih kira-kiranya? Gimana maksudnya? Kalau saya pertama kali yang dilihat memang harus kebutuhan yang prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Kalau memang itu mendesak ya diselesaikan begitu. Ini dengar nggak? Dengar Bu. Dengar ya. Halo, Kak. Karena tadi putus-putus. Oke. Saya memberikan waktu untuk bertanya sekali lagi mungkin kalau ada. Sekiranya mungkin nggak ada ya dari Bu Ajeng. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dari Bu Ajeng terlebih dahulu untuk sudah mau berbagi, sudah mau untuk men-sharekan ilmu dan pengalamannya kepada para teman-teman, kepada kami. Pak Tendi. Semoga sangat bermanfaat bagi kami, terutama yang sedang mengalami masa pandemi COVID ini, dampak pandemi COVID ini ya, bukan mengalami ya, tapi pandemi COVID ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap selalu diberikan dampak yang positif dari masa pandemi ini, karena semua dari segala hal pasti ada satu hal positif yang bisa kita petik. Iya. Gitu. Terima kasih sekali lagi dari Bu Ajeng. Mungkin sama-sama. Terima kasih juga kepada Seven Sense Art Media IM for Mental Health sebagai penyelenggara dalam kegiatan bisa dibilang training online ataupun bisa dibilang ya sharing kepada teman-teman lah, teman-teman kita berbagi ilmu dan berbagi sedekah kepada sesama. Itu mungkin cukup kata dari saya, dari Bu Ajeng juga terima kasih. Terima kasih. Untuk sharing kali ini mungkin untuk next agendanya itu berarti next agendanya berarti yang mana nih? Hari apa ya? Jumat. Hari Jumat ya Pak ya. Okay. Nah, Jumat nanti tetap ada agenda sharing yang lainnya nanti, dan mungkin para peserta yang mengikuti juga bisa mengikuti pada sesi sharing berikutnya. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tendi.